dan memutus hubungannya dengan dosa dan kemaksiatan. Dan di bulan Sya'ban ini tidak ada tekad untuk mempertebal keimanan dan ketaatan kepada Allah, apalagi ketika nanti diberikan kesempatan di bulan Ramadan pun tak ada selera untuk bisa meraih keberkahan dan fadilah bulan Ramadan. Kata Dhunnun, sungguh tipikal orang seperti ini adalah orang-orang yang tersesat dan orang yang paling merugi. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah ini, karena hal ini menyisakan hanya beberapa hari saja. Sekitar berapa hari, Pak? 20 25-an ya. Ada 25 24, subhanallah. Ini adalah hari-hari bukan seperti hari-hari seorang pemuda yang menunggu hari H mau melangsungkan akad nikah, tidak. Ini adalah masa bagaimana kita benar-benar mempertebal keimanan, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Makanya hari-hari ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu malah berusaha mengisinya dengan puasa sunnah, bukan masa reses. Makanya Nabi SAW mengatakan, hati-hati, bulan ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Selain puasa sunnah, mari kita sering basahi di bulan ini dengan tilawatil yakni Quran. Makanya di dalam sebuah riwayat, ya, Salama ibnu Kuhail rahimahullahu taala pernah menuturkan bahwasanya bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulan Syahrul Qurra, ya, bulan di mana banyak orang itu membaca Al-Quran. Lantunan ayat suci Al-Quran itu bisa didengarkan dimanapun. Hampir semua orang membaca di mana-mana, ya. Sampai Amr ibn Qais rahimahullah ta'ala itu harus menutup apa? Harus menutup bisnisnya. Dan itu sudah mulai di bulan Sya'ban. Mereka semua sudah beranjak dari bisnis dunia ke bisnis akhirat. Mereka sudah mulai membaca dan mendekatkan dirinya dengan kalamullah. Makanya dikenal bulan Sya'ban ini sebagai Syahrul yani Qurra. Sedangkan di antara yang terakhir masih banyak. Ini sebagai muqaddimah, alhamdulillah sudah sembuh ya Pak ya. Alhamdulillah pas. Ya. Diisi muqaddimah, alhamdulillah sembuh. Sedangkan yang lain tidak kalah pentingnya ya. Selain bagi para ibu-ibu itu segera melunasi, terutama tidak menutup kemungkinan bagi kita yang masih punya hutang. Bukan hanya hutang sesama manusia, tapi hutang puasa wajib. Ini adalah kesempatan emas. Ya, pun demikian yang tidak kalah pentingnya itulah mari kita bekali di bulan Sya'ban ini, dan ini banyak dilalaikan, dengan membaca, mentelaah hal-hal yang berkaitan dengan fikih puasa atau fikih Ramadan. Ini yang banyak dilalaikan. Kebanyakan keluarga kaum muslimin ketika sudah mendekati bulan Sya'ban ini shopping. Asupan jasad dan badan saja yang diutamakan, diprioritaskan. Bahkan mereka bagus mensegerakan untuk shopping, untuk menyiapkan sembako, untuk mempersiapkan makanan sahur, dan ini sudah disiapkan supaya nanti di bulan Ramadan tidak terlalu memikirkan yakni hal-hal seperti itu. Bahkan yang namanya fashion baju baru pun sudah disiapkan di bulan Sya'ban. Ini bagus. Tapi seringkali mereka melupakan satu hal yang dianggap lebih penting, yaitu asupan rohani. Apa sih Ramadan itu? Bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan? Ini kan banyak. Dan pasti kita akan menjumpai di bulan Ramadan tersebut. Mungkin di saat kita nanti sakit, kemudian kita diinfus. Ini hukumnya bagaimana? Ya, ini ibu-ibu ragu-ragu ini diincipi apa enggak ini makanan. Ini hukumnya membatalkan apa enggak? Dan masih banyak lagi yang dijamah. Termasuk ketika nanti kita sudah mendekati pertengahan atau 10 terakhir. Ada yang namanya syariat iktikaf. Apa yang perlu dipersiapkan? Nanti ada zakat yakni fitrah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang seharusnya kita persiapkan lebih yakni awal. Masih ada waktu. Banyak sekali buku-buku yang bisa kita dapatkan di media sosial atau di internet. Banyak kajian-kajian ustadz tentang fikih puasa khusus untuk bulan Ramadan. Itu kita bekali, dan ini yang kita anggap lebih penting. Ya, mudah-mudahan ya, ini sebagai bentuk yakni muqaddimah bagi kita semua, yakni agar Ramadan tahun ini itu lebih berarti, lebih bermakna,
lebih berbeda. Jangan sampai Ramadan tahun ini kalau kita masih diberikan kesempatan ya seperti tahun-tahun lalu, semangat di awal, kendor di tengah, ambiar di akhir. Biasanya seperti itu. Ya mulai dari kecil. Jangan sampai dari dulu kita waktu kecil kan seperti itu. Semangatnya di awal kan, di tengah-tengah sudah mulai kendor. Yang di akhir sudah mikirkan yang lain. Apakah kondisi Ramadan ketika kita masih kecil atau beranjak dewasa itu sama juga dengan kondisi saat ini, padahal kita saat ini sudah ngaji, sudah semangat ya, dan kita pun memiliki banyak bekal dari sisi ilmunya, tentu harus lebih berbeda. Jangan sampai pengalaman buruk itu terulang kembali di Ramadan tahun ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan adab yang terakhir ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda bahwasanya hakun muslim alal muslim sit ya, ada 6 hak. Hak pertama sudah, hak kedua pun sudah, sampai hak yang terakhir kemarin 5 baru kita selesaikan, berkaitan dengan adab menjenguk saudara kita yang sakit. Mulai dari fikih sakit, mulai dari adab dari menjenguk, mulai dari hukum menjenguk sakit, menjenguk orang kafir, bagaimana hukumnya menjenguk orang yang bukan mahramnya. Mudah-mudahan pembahasan yang berkaitan dengan ilmu fikihnya sudah mewakili dari apa yang kita butuhkan. Adapun ya hak yang terakhir, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza mata fattabi'u. Hak yang keenam, apabila engkau mendengar saudaramu itu meninggal, wafat, berarti ini berkaitan dengan saudara kita muslim wafat, fattabi'u, maka antarkanlah jenazahnya. Mengantarkan jenazah ini memiliki makna yang cukup luas. Mulai dari awal ketika sakaratul maut masuk juga di sini. Kita mentalkinnya. Ketika meninggal, kita segera mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, ya, mulai dari mensolatkan sampai mengantarkan ke liang lahat. Ini semua adalah proses dari hak sebagai seorang muslim terhadap saudaranya yang lain. Wa idza mata yani fattabi'uhu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hak yang keenam ini terdapat banyak sekali keutamaan. Terdapat yani banyak sekali pelajaran yang akan kita petik. Ada beberapa faedah yang akan kita jelaskan. Kemungkinan besar kita akan bagi menjadi 2 sesi, tapi nggak tahu sesi yang kedua ini kapan ini, Pak? Pada Ramadan? Kemungkinan kita belum sampai pada adabnya. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Salah satunya adalah seperti apa sih hakikat kematian dan kehidupan. Kemudian di antaranya yang lain kita akan membahas urgensi dari kita mengingat kematian. Ternyata ada sisi positifnya kita mengingat kematian. Kalau memang ada pentingnya, ada urgensinya, boleh nggak nanti kemudian kita akan ulas juga. Kita berdoa agar kita segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pun demikian nanti kita akan bahas hukum mengantarkan jenazah lebih khusus. Kita nggak membahas fikih jenazah. Ya, kita hanya membahas hukum mengantarkan ke liang lahat. Adapun pembahasan tentang mentalkin, mengkafani, mensolatkan, memandikan semua nggak akan kita bahas. Ya, nanti ada beberapa kitab rujukan. Salah satunya adalah kitab Al-Janaiz yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kitab ini cukup penting dan bisa mewakili dari beberapa proses merawat jenazah yang belum bisa kita sampaikan. Ya, hukum mengantarkan jenazah termasuk wajib ataukah sunnah? Kalau wajib fardu ain ataukah fardu kifayah? Baru nanti di akhir kita akan ulas tentang adab-adab ketika kita benar-benar mengantarkan jenazah saudara kita ke liang lahat. Taib. Yang pertama, subtopik yang pertama ini hakikat dari kehidupan dan kematian. Ya, sebenarnya seperti apa sih hakikat sebenarnya dari kehidupan dan kematian ini, jamaah? Ada 7 poin yang ingin kita sampaikan. Poin yang pertama, ya, kehidupan kita di dunia ini
ditujukan untuk menghamba dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang pertama. Ya, jadi hakikat hidup kita di dunia ini adalah untuk mengesahkan dan menghamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita tanpa tujuan, atau tidak menciptakan kita itu dengan sia-sia, enggak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwasanya diciptakan manusia itu dengan sia-sia tanpa tujuan yang jelas? Maka ayat ini pernah dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa arti dari sia-sia ini? Artinya manusia itu tidak diciptakan tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan. Dan ini adalah klaimnya orang-orang ateis. Kalau yang ngomong demikian orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan hakikat alam akhirat, kampung akhirat, maka ini hal yang wajar. Mereka menganggap kehidupan ini adalah kehidupan akhir bagi mereka. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu dalam benak orang-orang ateis. Maka di sini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak seperti itu gambaran dunia. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud untuk membuktikan hujjah bahwasanya kehidupan dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini sebagai bukti bahwasanya kehidupan dunia dan kita bisa bernafas di atas muka bumi ini dengan tujuan yang mulia, agar kita benar-benar menghamba, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menuturkan bahwasanya liya'budun, agar kita menghamba beribadah kepada Allah, itu artinya liyuwahhidun, agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita hidup di dunia, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan, liyuwahhidun, tauhid. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami bahwasanya hakikat dari kehidupan yang pertama adalah untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang harus kita fahami itu adalah definisi dari ibadah itu terlebih dahulu. Bagaimana sih kita menghamba kepada Allah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apakah hanya dengan sholat, puasa, haji, dan amalan-amalan yang kita rasa itu adalah amalan-amalan menjadi pondasi dan pokok dasar Islam? Tidak. Mungkin pernah kita sampaikan di tempat ini, di masjid yang mulia ini, bahwasanya ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah definisi ibadah yang paling kompleks, cakupannya paling luas. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Jadi ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup seluruh apa yang bisa mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur pertama. Jadi ibadah itu adalah sebuah istilah. Setiap apa yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan bisa pula menarik cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka berarti itu unsur pertama dari makna ibadah. Terus kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan, bentuknya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Kata Ibnu Taimiyah, minal aqwal wal af'al, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Adz-dzahira al-batinah, baik ucapan dan perbuatan itu nampak, ucapan lisan, perbuatan sholat, berbuat bakti kepada orang tua, sampai menyingkirkan duri di jalanan, ini adalah bagian dari ibadah. Karena ini adalah sesuatu yang mendatangkan apa? Kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena ada ucapan yang tidak nampak, yaitu ucapan apa? yakni ucapan hati. Pun demikian dengan perbuatan, yakni hati. Maka ini adalah definisi dari ibadah. Sebuah istilah yang mencakup
apa yang bisa menarik dan bisa mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka dari sinilah ketika kita memahami ibadah ini, subhanallah, berarti ibadah itu luas cakupannya. Memang benar, bukan perkara-perkara ibadah itu hanya dilaksanakan di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan atau di tempat yang Allah Subhanahu wa taala kultuskan seperti di masjid, tidak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwasanya yang namanya iman itu lebih dari 70 cabang. Bid wasab'un syu'bah. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Insyaallah kita nggak akan meragukan bahwasanya lafaz ya dan konsekuensi serta penerapan dari lafaz tauhid la ilaha illallah itu adalah bagian dari ibadah. Tapi siapa sangka Nabi SAW menyebutkan wa adnaha, dan bagian dari iman yang paling rendah, dan itu adalah bagian dari ibadah pula, imatatul adza anit thoriq. Ketika seseorang itu dengan keikhlasannya menyingkirkan batu atau mungkin duri atau hal-hal yang lain yang bisa mengganggu jalannya saudaranya dan manusia. Kata Rasulullah SAW, ini pun bagian dari iman dan ini adalah bagian dari ibadah, subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memahami definisi seperti itu, bisa saja sesuatu yang kita anggap biasa menjadi luar biasa. Bisa jadi sesuatu yang hukum asalnya mubah menjadi berpahala. Karena ibadah itu konsekuensinya pasti akan bisa mendatangkan pahala. Makanya kalau kita lihat aktivitas kita, bukan hanya sholat kan, mungkin kita nyapu, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali kita mau mandi, untuk apa kita mandi? Kalau kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, demi untuk menjaga badan kita agar sehat, biar kita semakin semangat untuk beribadah, atau mungkin kita tidur siang, kita niatkan agar nanti bisa kuat ketika sholat asar misalnya, atau mungkin malam kita nggak begadang agar nanti bisa lebih awal bangun malamnya dan agar kita semakin fresh. Subhanallah. Maka ini adalah amalan-amalan aktivitas yang pada hakikatnya hukumnya mubah. Tapi kalau seandainya kita niatkan dengan tulus, bisa berubah menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan pahala. Salah satu contoh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, siapa sangka sahabat nggak ada yang memprediksi dan memperkirakan kalau hubungan intim suami istri itu ternyata bisa mendatangkan pahala, dan inilah sebenarnya konsekuensi dari ibadah. Karena seringkali orang mendefinisikan ibadah itu dengan sempit sekali, hingga nggak menjangkau amalan-amalan yang dianggap loh ini nggak termasuk ibadah, ini kan murni karena keluar dari hasrat dan syahwat manusia. Tapi kemudian di-cut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa fi buti ahadikum shadaqah. Ini bernilai ibadah. Kenapa demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan ilustrasi terbalik. Kalau seandainya hubungan suami istri seperti ini yang dikenal dengan jima ini itu ditempatkan pada sesuatu yang diharamkan, misalkan berzina, apakah hal ini bisa mendatangkan dosa? Para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kalau seandainya di tempat yang salah mendatangkan dosa, berarti kalau di tempat yang benar karena faktor ikatan pernikahan yang sah, berarti bisa mendatangkan pahala. Sebuah ilustrasi simpel dari Nabi SAW. Oh, berarti bisa menarik pahala, tergantung kepada niat kita. Makanya perbuatan-perbuatan kita harian seperti itu ternyata bisa menarik pahala. Inilah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah cakupannya luas, tergantung bagaimana kita itu memolahnya, bagaimana kita mengolah, mengkonsepnya menjadi sesuatu yang bisa berbuah pahala. Contoh lain yang simpel terakhir sebelum kita ke poin yang kedua. Aktivitas harian kita itu adalah menggosok gigi misalnya. Menggosok gigi. Tapi tidak pernah kemudian terbesit dalam benak kita, jarang. Jarang. Kebanyakan kaum muslimin itu ketika gosok gigi yang teringat itu malah nasihat dari siapa? Pak dokternya kan. Karena termakan dengan iklan-iklan.
pakai odol yang seperti ini agar tidak giginya berlubang, agar semakin putih, kinclong dan lain sebagainya. Jadi merasa bahwasanya amalan ini adalah amalan-amalan biasa. Kita menggosok gigi biar bersih, biar putih, biar aromanya semakin wangi. Ya sebagaimana iklan-iklan yang kita lihat di televisi atau di media yang lain. Tapi ketika kita mendapatkan sebuah hadis sahih, Nabi SAW pernah bersabda, as-siwaku mutahharatun lil fam. Ini tidak kita ragukan. Menggosok gigi itu adalah satu amaliyah, aktivitas mubah kita semua, agar mutahharatun lil fam, bisa membersihkan gigi kita, ya. Tapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan alasan yang lain, mardhatun lirrabb. Ternyata dengan kita menggosok gigi itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ngaji, nggak pernah mendengar hadis ini, tentunya yang kita dapatkan selama ini kita gosok gigi ya pahala dunia saja, ya penampilan lebih fresh, aroma lebih wangi, itu saja yang kita dapatkan. Tapi ketika kita ngaji, kita dapatkan subhanallah, dari menggosok gigi dengan kita ilmui seperti ini ternyata bisa berbuah dan menarik yakni pahala. Subhanallah, inilah sebenarnya makna ibadah itu. Jadi seluruh aktivitas yakni kita seharusnya yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, baik yang sunnah maupun yang mubah pun, bagaimana kita mengolahnya, mengkonsepnya agar bisa menarik yakni pahala. Allahu taala alam bisawab. Baik. Jadi kehidupan kita di dunia yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kedua, hakikat dari kematian, dari kehidupan dan kematian ya. Poin yang kedua, kehidupan dan kematian itu adalah ladang ujian bagi manusia. Ya. Jangan hanya melihat bahwasanya kehidupan manusia itu adalah ujian, kemudian melupakan hakikat dari kematian. Tidak. Karena dua sisi ini, hidup dan mati, itu adalah ujian bagi manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dalilnya di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Insyaallah kebanyakan di antara kita sudah hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah Subhanahu wa taala menggandeng yakni dua sisi yang saling kontradiksi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alladzi khalaqal maut, kematian. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kehidupan bagi manusia. Untuk apa kehidupan dan kematian ini? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan ini adalah alasan dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua hal ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bukan hanya kehidupan itu adalah ladang ujian bagi manusia, kematian dan pasca kematian ini pun ujian bagi mereka nantinya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala, dan komentar ini banyak disitir oleh ustadz-ustadz kita ketika menerangkan tentang ayyukum ahsanu yani amala. Ayyukum ahsanu amala ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Di surat Al-Mulk ya, ayat yang kedua ini, di surat Yunus ayat yang ke-7, dan yang terakhir di surat apa? Di surat apa? Di Juz Amma, surat apa? Ada enggak? Bukan di Juz Amma, di surat Al-Kahfi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha wa hum ayyuhum ahsanu amala. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kehidupan dunia pun demikian kematian adalah ladang ujian. Siapa di antara mereka yang dianggap bukan paling banyak, tapi paling bagus amalannya selama ini. Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala mengatakan bahwasanya apa yang dimaksud dengan amalan yang paling bagus? Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling tulus, yang paling ikhlas,
Dan yang kedua adalah aswabuhu, yang paling benar artinya selaras dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata yani Fudail ibn Iyad, kalau seandainya amalan itu khalisan lillahi lam yakun shawaban la yuqbal. Kalau seandainya amalan itu tulus ikhlas karena Allah, tapi laisa shawaban, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tidak akan diterima. Pun demikian sebaliknya, idza kana shawaban, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikhlas, ini pun sama hukumnya, la yuqbal, tidak akan diterima, hatta yakuna khalisan wa shawaban. Inilah dua syarat. Kenapa para ulama akidah seringkali menganjurkan, membimbing kita, mengarahkan kepada kita agar kita itu selalu menjaga dua hal ini, dan inilah dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama itu adalah ikhlas, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah atau ittiba, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat duhur 4 rakaat, kalau seandainya kita kerjakan tanpa disertai keikhlasan, tidak akan diterima. Atau mungkin barangkali kita pengen sholat duhur ikhlas yani banget pokoknya, tapi ngerjakannya cuma 2 rakaat atau mungkin barangkali 10 rakaat, ini pun tidak akan diterima sampai benar-benar amalan sholat itu memenuhi 2 yani syarat ini. Dan ini bisa diterapkan pada amalan-amalan ibadah yani lainnya. Ini adalah poin yang kedua. Hakikat tentang kehidupan dan kematian adalah ladang ujian yang kedua. Subtopik yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara dan amatlah pendek. Jadi durasi dan tempo waktunya itu amat pendek. Dan ini adalah kehidupan dunia. Kenapa demikian ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak pernah menyebutkan kehidupan dunia ini dengan khalidin. Kalau kita jumpai khalidina fiha selalu dikaitkan dengan kampung akhirat, kehidupan pasca kematian. Makanya di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah itu terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan keabadian, kekekalan kehidupan. Itu bukan ditujukan untuk kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan dunia ini amat pendek tempo waktunya. Oleh karena itu terkadang di dalam Al-Quran menggunakan kata kunci khalidina fiha, itu pasti berkaitan dengan kehidupan lain setelah kematian. Artinya apa khalidina fiha? Selama-lamanya. Terkadang menggunakan kata kunci yang kedua, abada. Apa artinya abada? Selama-lamanya juga. Di dalam nas As-Sunnah itu terkadang menggunakan kata la yang qati', tidak terputus. Kalau tidak terputus berarti menunjukkan kekekalan dan keabadian. Itu pun ditujukan semua untuk kampung akhirat. Dan yang keempat, terkadang menggunakan kata kunci yang lain, yaitu apa? Abqa. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, wal akhiratu khairu wa abqa. Apa artinya abqa? Yang paling kekal. Dan itu semuanya ditujukan untuk kehidupan pasca kematian. Adapun kehidupan dunia ini, poin ketiga yang harus kita fahami, hakikat dari kehidupan ini amatlah pendek dan ini hanya sementara ini saja. Mungkin barangkali pernah kita sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau dibandingkan dengan jatah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu jauh. Rata-rata usia manusia akhir zaman ini kisaran berapa kata Rasulullah? A'maru ummati ma baina sittin, antara 60 sampai 70 tahun saja. Kisaran itu rata-ratanya. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah setelah kita berada di alam yang lain, alam barzah, sembari menunggu terjadinya hari kiamat besar, itu sebanding dengan jatah usia ketika kita di dunia? Tidak ya nih jamaah. Barangkali masih ratusan tahun. Nah bayangkan di alam barzah, di liang lahat, kalau seandainya kehidupan di sana lebih panjang
daripada jatah usia yang kisaran 60 sampai 70 tahun ini, kalau kita di dalam alam barzah mendapatkan naimul qabr, maka menjadi suatu hal yang amat menyenangkan. Tapi apa jadinya? Kiamat belum terjadi, di alam kubur kita malah mendapatkan azab, wal iyadu billah. Bagaimana susahnya dan sempitnya kehidupan pasca kematian. Bisa ratusan tahun ya nih jamaah. Bahkan lebih panjang lagi daripada usia kita yang hanya dijatah 60 sampai 70 rata-rata ini. Apakah setelah kita menunggu ratusan mungkin jutaan tahun sampai hancur leburnya alam semesta ini kemudian selesai perjalanan kita? Tidak, bahkan lebih panjang lagi. Karena setelah hancurnya alam semesta ini, perjalanan ini masih beberapa etape yang harus kita lewati. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar ya nih jamaah, disebutkan dalam sebuah riwayat. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Manusia menunggu masa yakni verifikasi catatan amal manusia selama di dunia. Nunggu tok. Berapa tahun? Ya, mereka arba'ina sanatan kiaman. Mereka menunggu 40 tahun di sana. Arba'in 40 tahun menunggu giliran dia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. 40 tahun lamanya. Pertanyaannya, apakah 40 tahun itu sama dengan 10 tahun kita hidup di dunia? Tidak ya nih jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, satu hari wa inna yawman indar ka alfi sanatin, enggak, yang lain. Ya. Khamsina alfasanah. Satu hari di kampung akhirat nantinya, masa menunggu satu hari itu sebanding dengan 50.000 tahun. Coba dikalikan 50.000 tahun kali 40 tahun, ya. Berapa itu ya nih jamaah? Ya, subhanallah. Dan 40 tahun itu berapa hari itu? Itu kalikan satu harinya berapa berarti tadi? 50.000 tahun. Jutaan, ya mungkin jutaan hari kita harus menunggu. Lebih panjang ya nih jamaah daripada usia yang hanya segelintir ini saja. Maka inilah hal-hal yang ingin kita sampaikan tentang hakikat dunia ini. Nggak ada apa-apanya dengan kampung akhirat nantinya. Itu baru masa menunggu. Belum lagi nanti yaumul hisab, belum lagi nanti kita kemudian yaumul mizan, belum lagi nanti kita kemudian as-sirat, belum lagi masa pembagian catatan amal. Masih panjang perjalanan kita. Nanti sampai di labuan terakhir, sampai di tempat berakhirnya ya kita pada pilihan dua tok antara jannah dan neraka. Disitulah kemudian kita akan mendapatkan keabadian antara jannah ataukah antara yakni neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hakikat dunia seperti ini, hakikat kehidupan dunia ini ternyata tidak sebanding dengan kehidupan di alam lain. Maka jagalah, pertahankanlah keimanan dan keislaman kita ini jamaah. Jangan sampai tergadaikan, terutama di masa-masa kita sudah di usia senja. Kita merasa miris ketika mendapati jadi ada orang yang dengan bangganya di usia senja malah memproklamirkan murtad dari Islam. Kita sebagai saudara yang dulu merasakan kita adalah saudara seiman dan Islam, ya amat menyayangkan sekali. Tapi di sisi lain ini jamaah, ini adalah fitnah bagi setiap manusia. Kita nggak tahu apakah kondisi kita itu nggak jauh berbeda seperti mereka. Maka ketika ada fitnah yang mengenai agama dan akidah serta din Islam ini, marilah kita banyak berdoa. Sebagaimana doa yang pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan, ketika kita mendapati saudara kita terkena musibah, apa doanya? Sedangkan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih ingat? Wah, belum murojaah Ustaz. Seharusnya tadi ada ujian tadi itu. Ya, free test ulangnya. Doanya apa? Alhamdulillah alladzi at'amana. Gak ada urusan dengan makanan ini. Alhamdulilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa. Waduh, harus remedial ini Pak,
remedi semua ini kok. Ya Allah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin nulis, ini tolong nanti di-share ke yang lain. Ini penting ini jamaah. Ya, di saat kita melihat saudara kita tertimpa musibah secara fisik misalnya sakit, doa dengan doa ini ketika kita mendapatkan kesehatan. Ya Allah, alhamdulillah segala puji, Engkau telah memberikan keselamatan untukku di saat Engkau menimpakan musibah kepada saudaraku ini. Wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Pun demikian, ketika kita mendapati saudara kita mungkin dulu pernah bareng ke masjid semenjak kecil, masuk TPA, bareng-bareng dihukum sama Pak Ustadznya. Ternyata ketika dia merantau di tempat yang lain, ya, sudah tergiur dengan yakni dunia, akhirnya dia menanggalkan akidah dan agamanya. Wal iyadu billah. Kita doa dengan doa ini. Karena ini adalah sebagai benteng dan perisai terbaik. Yani agar nantinya kita itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tertimpa musibah seperti yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Dalam segala apapun, musibah apapun. Terutama musibah yang mengenai akidah dan yakni agama, dan ini lebih besar, nanti kita akan sampaikan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum yakni muslimun." Perbanyak kita membaca ya musarrifal qulub, sabik qalbi yakni ala dini. Ya muqallibal qulub, sabik qalbi ala dini. Atau dengan doa ya musarrifal qulub, sarrif yakni qalbi yakni ila taatik. Atau dengan doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka tsabat ya fil amr wal azimah. Ya, ini adalah salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan memperteguh keimanan kita di atas dinul Islam. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai ajal dan kehidupan yakni kita berakhir di dunia ini. Ini amat mahal sekali ya jamaah. Keimanan itu adalah aset yang paling yakni berharga. Maka ini adalah diantara solusi penting ketika kita memahami poin yang ketiga, bahwasanya kehidupan ini kehidupan yang sementara, durasi dan tempo waktunya singkat. Maka jaga, jangan sampai tercampuri dengan kesyirikan, jangan sampai tercampuri dengan kekufuran, apalagi kemudian kita jual dengan harga yang murah, wal iyadu billah. Poin yang ketiga. Poin yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat. Sekarang kita menginjak ke kematian. Kematian adalah keniscayaan. Kematian itu adalah suatu hal yang nyata. Kematian ya itu pasti akan terjadi. Maka ketika kita melihat durasi waktu kita di dunia sempit, pendek, sedangkan kewajiban kita untuk selalu menghamba ini juga kadang-kadang kembang kempis. Ya, kita lebih banyak jadi juga dengan berkubang dengan kemaksiatan dan dosa. Sedangkan kita juga dikejar oleh apa? Kematian, dan kematian itu adalah sebuah kepastian. Maka tentunya ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus segera untuk mengejar ketertinggalan. Apapun yang kondisinya, kita nggak tahu. Mungkin sebelumnya kita berada dalam satu majelis. Hari ini kita bareng-bareng ini, kita nggak tahu. Sebulan lagi, sepekan lagi, atau barangkali esok hari, apakah kita masih ya dalam kondisi yang sama dengan jumlah seperti ini? Ataukah mungkin barangkali salah satu di antara kita sudah mendapatkan yakni giliran harus meninggalkan alam dunia ini? Kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, likulli ummatin ajal idza jaa ajalahum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia, setiap umat ini semuanya, bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama hewan yani misalnya, itu juga punya ajal masing-masing. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluha, ketika ajal dan kematian menjemputnya, sudah habis ini masanya, apa yang terjadi? La yastakhiruna annu sa'atan wa la yastaqdimun. Tak ada satu pun di antara manusia itu yang bisa ya yastaqdimun, memajukan kematian biar cepat. Kalau itu bukan waktunya, enggak akan. Dan tidak akan mampu orang itu bisa mengulur jatah waktu kehidupannya, itu enggak akan bisa. Kalau sudah itu adalah harinya, Allah Subhanahu wa taala harus mencabut nyawanya lewat malaikat mencabut nyawa, ya sudah selesai. Berarti kalau kita lihat subhanallah, ya, kehidupan kita sempit, tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan ini adalah ladang ujian untuk kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Sedangkan kita pun sedang dinanti kematian dan ajal selalu mengintai kita semua. Subhanallah. Inilah hakikat kehidupan dan yakni kematian. Maka oleh karena itu, apapun yakni usaha manusia, ya, makanya kita ingat, orang berhayal, orang berimajinasi itu kan mudah kan. Saya masih ingat waktu itu masih di masa-masa jahiliyah dalam tanda kutip itu. Nggak tahu dulu itu ada film atau apa 2012 Pak. Saya nggak tahu masih kelas berapa itu. Katanya tahun itu akan hancur. Ya ini efek, ya ini dari Sufi Pak. Apa Pak Sufi itu Pak? Suka film dulu Pak, masih jahiliyah Pak. Kita semua juga sama ya insya Allah. Kecuali orang-orang tua ini masya Allah. Orang-orang yang tulus-tulus ini. Lembarannya masih putih, beda dengan kita Pak. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan. Biasa orang-orang berimajinasi kan bisa dibuat seindah mungkin, meskipun itu bertentangan ini dengan syariat, karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya adanya hari kampung akhirat. Ternyata diperkirakan tahun itu akan hancur lebur, tapi ada manusia yang diselamatkan karena mereka membuat bunker atau membuat besar. Mereka ini adalah orang-orang yang akan membuat kehidupan baru setelah alam semesta ini hancur. Wallahu taala alam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 78, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun engkau berada, kalau hari ini jatahmu itu sudah habis, meskipun engkau di dalam benteng yang amat kuat, meskipun engkau itu dilindungi oleh ratusan dan ribuan militer, bagi malaikat siapa? Pencabut nyawa mudah sekali. Bukan hal yang susah yakni bagi malaikat. Meskipun engkau berada, saya mau tinggal di dalam bunker, ya, akan dilindungi oleh seluruhnya dan lain sebagainya. Kalau itu harimu ya sudah, walau kuntum fi burujim musyayyadah yudrikumul maut. Kematian itu akan selalu menggintaimu. Bukan engkau yang akan mendekatkan dirimu kepada kematian. Kematian itu, makanya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Kematian yang engkau berusaha lari dan menghindar darinya, kematian nyantai. Ya, sekalipun kita berusaha, kita pengen bentengi diri kita dengan apapun usaha manusia, fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan mendekatkan dirinya kepadamu, cepat atau lambat. Maka inilah kondisi dunia, subhanallah, seperti inilah kehidupan. Dan seperti ini juga kematian. Tapi kita sambung dengan poin yang berikutnya, yang ke 5 jamaah. Kematian sebuah keniscayaan. Yang kelima, kematian itu akan datang tiba-tiba. Coba kita, ya, kalau seandainya rencana manusia selama kita masih hidup itu masih bisa ada prediksi-prediksi. Tapi yang namanya kematian itu nggak ada sudah prediksi dari manusia. Manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, keilmuannya nggak bisa menjangkau. Dan disinilah kemudian kehidupan dunia sempit, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kematian itu selalu mengintai kita dan itu datangnya tiba-tiba dan kita tidak akan mampu untuk mengulur maupun memajukan kematian. Maka berarti tidak ada jalan lain yang jamaah dirahmati Allah kecuali kita harus benar-benar yakni beribadah dalam definisi yang lebih kompleks dan lebih luas, yakni apa pengertiannya ini. Jadi poin yang kelima, al-mautu ya'ti faja'atan. Kematian itu akan datang tiba-tiba yakni jamaah. Dimanapun kita berada dan kapanpun yakni kita berada. Makanya Allah Subhanahu wa taala yakni berfirman di dalam surat yakni Luqman ayat 34. Ainama wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat Luqman ayat 34 mengingatkan begitu lemahnya manusia ini. Sudah diintai kematian, kematian itu juga akan datang tiba-tiba, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal maaf sehat. Ya, kalau memang itu adalah jatahnya, sudah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Di dalam surat Luqman ayat 34, ya, ini adalah salah satu di antara rahasia ilahi bahasanya. Ini adalah rahasia Allah
yang itu tidak akan diungkapkan sekalipun itu kepada malaikat, sekalipun itu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW nggak tahu. Bahkan beliau sendiri juga nggak tahu kapan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita. Wa ma tadri nafsun ma taksibu. Esok hari saja kita nggak tahu apa yang akan kita kerjakan dan apakah planning yang sudah kita buat ini sesuai dengan harapan esok hari. Apakah kemudian esok hari kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita pun yani nggak ada yang tahu di tempat manakah ya menjadi saksi terakhir kita bisa merasakan nafas di atas muka bumi ini. Kita nggak bisa booking, ya. Kita nggak bisa booking. Saya pengen matinya di rumah sini, nggak bisa. Kita pengen booking misalnya kematianku nantinya kalau bisa di rumah anakku yang tertua, tidak bisa. Nggak ada yang tahu. Manusia hanya bisa merencanakan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kematian sebuah keniscayaan dan datangnya secara tiba-tiba. Tapi dalam rumusnya Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada yang tiba-tiba. Tapi dalam rumus manusia dengan keterbatasan karena kita nggak tahu, ini menjadi sebuah yakni rumus sebagai kaidah bahwasanya kematian itu bisa datang yakni sewaktu-waktu dan bisa tiba-tiba karena ketidaktahuan ilmu kita. Adapun yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keenam sebelum yang terakhir, ingatlah ya kematian itu pasti, kematian akan datang tiba-tiba, dan yang keenam, kematian itu amat menyakitkan. Jangan harap ya kematian itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya seperti kita ya bahasanya itu kan kematian dalam film-film yani dahulu itu kan seakan-akan ruh keluar kemudian kita bisa berterbang merasakan yani enjoy berhalusinasi. Nah ini manusia. Tapi ingatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pengen tahu seperti apa yani kematian itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Ka'ab al-Akhbar. Disebutkan dalam Hilyatul Auliya oleh Ibnu Naim. Ya, ketika ditanya Ka'ab al-Akhbar oleh Umar, seperti apa sih kematian itu? Dijawab oleh Ka'ab al-Akhbar, kematian itu ibarat ketika ada dahan, tahu dahan pohon, ya. Dahan pohon itu penuh dengan duri. Ketika dahan pohon itu penuh dengan duri kemudian dimasukkan ke dalam kerongkongan kita dan kemudian ditarik secara paksa oleh orang yang paling kuat. Jadi bagaimana kondisi ya kerongkongan yang kita ini yang sudah masuk dengan duri-duri yang cukup banyak yani sekali itu dan ditarik yani paksa oleh orang yang paling kuat. Tentunya tidak akan menyisakan yani apapun di dalam sini. Seperti itulah ketika ruh itu keluar yani dari kerongkongan. Karena memang kematian itu amat menyakitkan. Kenapa demikian yani jamaah? Manusia terbaik. Manusia terbaik di atas muka bumi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita jauh dari beliau. Keimanan kita enggak sebanding dengannya. Apalagi ketakwaan kita, apalagi ibadah kita. Apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir kematian dan wafatnya beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ilaha illallah innalil mauti lasakarat." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian menunjukkan bagaimana kematian yang beliau rasakan meskipun beliau adalah manusia terbaik paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, innalil mauti lasakarat. Karena kematian itu pasti memiliki sesuatu yang menyakitkan dan itu dirasakan Nabi sakit-sakitan. Masa-masa detik-detik terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa yang terjadi jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani selalu mencelupkan semacam yani kain kemudian apa? Menempelkan di atas yani dahinya. Demi untuk sedikit mengurangi rasa beratnya sakarat yani itu. Itu terjadi pada manusia terbaik. Apalagi yani kita yani jamaah. Maka oleh karena itu ini adalah di antara konsep dan hakikat kematian dan yakni kehidupan. Kematian pasti akan datang tiba-tiba dan sebuah keniscayaan, dan kematian itu amat menyakitkan dan semuanya akan mengalaminya sekalipun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, Ali bin Abi Thalib itu pernah
menggambarkan yani bagaimana kematian itu adalah hal yang amat menyakitkan. Di dalam yani sebuah peperangan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam peperangan beliau mengatakan ilam tuqtalu tamutu. Peperangan itu sudah sunatullah. Kalau engkau enggak terbunuh berarti pasti ada saatnya engkau pun akan mati. Bukan berarti selamat dari peperangan kemudian dia akan mendapatkan kehidupan abadi, enggak mungkin. Sampai Ali mengatakan walladzi nafsi biyadi. Artinya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan la alfu darbatin bisayfi ahwan. 100 yakni sabetan dengan apa? 1000 bukan 100 ya. 1000 sabetan dengan pedang. Ya. Yang kalau pedang ini yang tajamnya, isabet itu. Sebanyak 1000 sabetan dengan pedang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ahwan, lebih ringan daripada ketika malaikat pencabut nyawa itu ya sedang menarik dan mencabut yani dengan kerasnya nyawa kita dari yani tubuh ini. Kata Ali bin Abi Thalib, karena memang kematian itu menyakitkan yani jamaah. Makanya terakhir yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu. Ya, ini pelajaran penting ya, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keimanan kepada sang anak. Lah, ini Amr bin As ini pernah bercerita kepada anaknya. Ya, kalau ingin tahu bagaimana hakikat kematian, itu tanyakan kepada orang-orang yang mendekati kematiannya, sakaratul maut, meskipun susah. Subhanallah, Amr bin As radhiyallahu taala anhu ketika itu hampir mendekati kematiannya. Si anak ini masih teringat dengan pesan bapaknya. Ya abata, wahai ayahku, katanya, dahulu engkau telah bercerita bahwasanya kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi, situasi, keadaan, rasanya orang itu mendekati kematian, tanyalah kepada orang yang hampir meninggal, katanya. Kata anaknya dengan lugunya mengatakan, dan saya melihat sepertinya engkau wahai ayahku merasakan hal seperti itu, tolong ceritakan kepadaku. Di detik-detik terakhir kematian Amr bin As radhiyallahu taala anhu sempat bercerita dan mengungkapkan perasaannya kepada si putranya. Beliau sampai mengatakan, yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahi ya bunayya, ya, wa ka'anni atanaffas min sammi ibratin. Ya. Nafasku ini bagaimana beratnya wahai anakku. Itu seakan-akan saya harus bernafas dari lubang kecil sekecil ibrah. Ibrah itu apa? Yani jarum. Berarti berat apa enggak? Yani berat. Kalau ini dengan lubang seperti ini, udara yang Allah Subhanahu wa taala berikan mudah bagi kita untuk bisa menghirupnya. Dan kalau seandainya kita menghirup dari lubang yang kecil, sekecil yani ibrah, dan itu masih disampaikan oleh ayahnya Amr bin As. Kemudian yang berikutnya, wa ka'anna husnu syauqi yujarru bihi min qadami ila hammati. Seakan-akan saya merasakan ini wahai anakku, katanya. Ya, kata Amr bin As ini, seakan-akan ada semacam yani dahan yang syauq, yang berduri, itu ada di dalam tubuhku dan itu ditarik mulai dari kakiku sampai keluar sampai yani kepalaku. Berarti begitu sakitnya kematian. Dan itu yang dia rasakan yani saat itu. Itu masih yani dia mengatakan demikian. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru muqaddimah. Kita belum sampai pada urgensi. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, dan ini adalah bagian dari pondasi kita untuk memahami hakikat seperti apa sih kehidupan dan yani kematian yang kita bagi menjadi 7 poin ini. Ya, kehidupan ini adalah yani sebuah ladang untuk kita beribadah kepada Allah. Yani kehidupan yani ini plus yani kematian itu adalah ladang ujian. Ya, kemudian apa lagi tadi? Apa lagi yang ketiga yani jamaah? Ya, yang ketiga, ya, kehidupan dunia ini amatlah yani pendek, tidak sebanding yani dengan kehidupan nanti kita di akhirat. Jatah usia yang diberikan oleh Allah ini enggak sebanding jauh yani dengan perjalanan yang masih panjang kita nanti di akhirat. Kemudian kematian adalah sebuah keniscayaan dan kepastian. Kematian itu adalah bisa datang sewaktu waktu, tiba-tiba. Kematian ya itu amat yani menyakitkan. Mudah-mudahan dari poin-poin yani seperti ini, dan sebenarnya masih menyisakan yang ketujuh, yani kematian kalau seandainya terjadi pada orang lain,
itu adalah peringatan. Subhanallah, saudara kita baru meninggalkan kita semua. Ini yang poin yang ketujuh, tidak kalah pentingnya, kematian saudara kita itu adalah peringatan, dan ini yang nanti kita kaitkan dengan adab mengantarkan jenazah. Jadi poin yang ketujuh, kematian orang lain, saudara kita, meskipun itu adalah orang kafir, itu adalah peringatan bagi kita. Makanya terdapat sebuah peribahasa dan mutiara hikmah. Ada yang mengatakan, man arada waliyan fallahu yakfihi. Barang siapa yang menginginkan menjadi pelindung, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungmu. Man arada qudwatan, barang siapa yang ingin mencari idola sebagai panutan, maka cukuplah fan nabiyyu yakfihi. Nabi SAW cukup menjadi idola kita, enggak usah nyari-nyari idola artis dan lain sebagainya. Man arada huda, barang siapa yang ingin mencari petunjuk, buku panduan dalam mengarungi kehidupan ini, fal Qur'anu yakfihi, cukup Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sebagai buku panduan kita. Dan yang terakhir apa? Man arada mau'idatan, barang siapa yang ingin mencari peringatan, maka fal mautu yakfihi, cukuplah kematian itu sebagai pengingat bagi kita semua. Kata orang-orang yang bijak ini yang terakhir, wa man la yakfi dzalik, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala dianggap enggak cukup, Rasulullah enggak cukup jadi idola, Al-Qur'an tidak cukup sebagai petunjuk, dan kematian tidak cukup baginya untuk menjadikan dia peringatan. Kalau semuanya ini tidak cukup baginya, apa kata orang-orang bijak? Fannaru yakfihi. Maka berarti yang cukup baginya adalah apa? Neraka, sudah cukup. Kalau seandainya orang itu sudah tidak berhasrat lagi untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, dan tidak menjadikan kematian sebagai peringatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sudah adzan. Baik, adzan sebentar, kemudian nanti kita sambung pertanyaan gitu ya Pak ya. Baik, sedikit.